Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Tetap semangat untuk belajar anak-anak ya. Jadi untuk sebelum mulai pembelajaran atau pelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, tolong duduknya rapi dulu, tangannya di atas meja semuanya. Pandangan ke depan coba semuanya. Sri, ayo pandangan ke depan duduknya. Ya, udah. Nah, untuk memimpin doa, Muklis silahkan dipimpin doanya, Muklis. Ayo. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik teman-teman, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Nah, terima kasih Muklis. Nah, jadi berdoa itu sangat penting anak-anak. Selain berdoa itu sangat penting, selain mengingat Tuhan juga kita menyampaikan apa yang kita inginkan. Satu, misalkan dengan berdoa itu akan mengingat Allah, mengingat Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Jadi sangat penting. Jadi dengan berdoa kita langsung berbicara kepada Allah, meminta langsung pada Allah apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Semoga dengan berdoa apa yang kita harapkan bisa terwujud. Amin. Untuk absen nanti silakan anak-anak isi dan kirim ke Bapak ya absennya ya melalui Google Form ya. Nah, baik anak-anak sehat semua ya. Siap Pak, alhamdulillah insyaallah. Senyum dulu coba. Nah, senyum dulu nampak ini. Teguh mana senyumnya? Teguh. Nah, belum nampak nih Teguh, coba senyumnya mana? Nah, iya seperti itu, senyum dulu. Jadi Dia nangis Pak, nggak senyum. Ciri-ciri orang yang bugar itu senyum. Ciri-ciri orang yang bugar itu senyum. Jadi yang bugar itu senyum, semangat. Sebelum memulai pembelajaran atau materi pada pagi hari yaitu tentang bulu tangkis, Bapak akan menyampaikan betapa pentingnya olahraga. Olahraga itu sangat penting, olahraga bagi kesehatan terutama. Siapa yang melakukan olahraga dengan giat dan tekun, nah, otomatis tubuh kita akan sehat dan bugar. Ingat di pelajaran yang sudah Bapak sampaikan, mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, makanya kalau sudah sehat, nah, pikiran kita akan sehat juga. Jadi apa yang disampaikan orang lain atau yang disampaikan Pak Arifin bisa disaring. Nah, disaring nanti apa yang Bapak sampaikan bisa disaring. Nah, itu anak-anak ya. Jadi dijaga kesehatannya. Ini ada COVID ini, jadi dijaga yang ini, yang 5M itu. Bisa anak-anak ya? Bisa Pak. Ya, Pak. Bisa. Mencuci tangan, memakai masker. Hari ini belajar bulu tangkis yaitu tentang service forehand. Nah, service forehand, servis panjang dalam bulu tangkis yaitu terutama menggunakan forehand. Sebelum sampai ke sana kemarin sudah belajar tentang sikap lilin, anak-anak bisa ya? Sikap lilin kemarin ya? Bisa Pak. Bisa, ya bagus. Kalau ada yang belum bisa diulang-ulang kembali. Latihannya diulang-ulang kembali sampai bisa. Bapak akan menyampaikan materi bulu tangkis yaitu tentang servis panjang menggunakan forehand. Anak-anak sudah tahu belum itu bulu tangkis? Bulu tangkis. Apa itu bulu tangkis? Pernah bulu tangkis? Yang pakai raket itu Pak ya? Sudah tahu belum? Sudah pernah melihat belum? Yang pakai raket. Sudah pernah melihat belum? Pakai raket gini Pak ya? Ah iya Bima, pintar sekali. Itu ada contoh peralatan bulu tangkis. Tapi bukan itu ya, itu bukan dipakai ya, itu setrum nyamuk itu ya. Nah, kalau belum tahu silahkan disimak, Bapak akan menyampaikan, disimak, didengarkan dan diperhatikan. Bapak akan menerangkan tentang teknik dasar permainan bulu tangkis. Pak, sebelum sih Pak. Ya. Bima itu Pak belajarnya cuma pakai sarung itu Pak. Baju baru pakai sarung. Nggak boleh. Jelas ya Pak. Nggak boleh. Oke, Bapak lanjutkan kembali. Silakan ini.
Mana Pak? Belum Pak. Nggak nampak, Pak. Sudah nampak? Anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, jadi sebelum sampai jauh ke teknik dasarnya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkatnya. Nah, jadi sejarah singkatnya ini anak-anak ini sudah dikenal sebelum ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Di Mesir sudah ada, kemudian di India juga mengklaim itu tentang permainan bulu tangkis dan Republik Cina, yang mana disebut dengan Betelgeuse atau shuttlecock. Nah, tulisannya Betelgeuse anak-anak ya, tapi bacanya Betelgeuse. Dan ada Shuttlecock di sana. Ada nampak anak-anak? Ada Pak. Ada ya. Nah, ini tulisannya Shuttlecock tapi bacanya shuttlecock. Nah, di sana ada sejarahnya kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah dikenal sehingga berkembang-kembang menjadi namanya badminton sekarang. Tapi sebelum badminton yang sekarang namanya kalau di dunia namanya IBF ini, International Badminton Federation. Kemudian disempurnakan lagi menjadi namanya BWF, Badminton World Federation. Nampak ya, anak-anak ya? Nampak Pak. Nah, kemudian di Indonesia Nampak, Pak. Jelas, dengan Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Nah, sudah jelas anak-anak ya sejarahnya ya. Kemudian kita masuk lagi ke pembahasan kita, yaitu tentang tujuan. Dari tujuan kita adalah supaya anak bisa mengerti, memahami, bisa menyebutkan, mengidentifikasi tentang teknik dasar servis panjang atau servis forehand pada permainan bulu tangkis, atau mungkin bisa mempraktekkan. Kemudian ini Bapak ulang lagi nih. Ini tadi yang belum tahu bulu tangkis itu apa, ini ada raketnya ini adalah raket. Nah, raket adalah alat yang digunakan untuk permainan bulu tangkis. Kemudian ini yang disebut dengan shuttlecock atau bulu tadi. Bola yang bulu yang ditancapkan pada kayu yang ringan nih seperti ini, namanya shuttlecock. Nah, kayak bulu ayam ya Pak. Sudah paham anak ya? Ini yang nggak tahu tadi, ini alatnya nih, raket yang seperti Bima tadi. Ini raket yang sebenarnya kalau Bima tadi itu raket nyamuk, tapi bentuknya hampir sama. Nah, kemudian cara melakukan servis panjang atau servis forehand. Nah, ini anak-anak coba dilihat. Servis forehand. Forehand itu apa toh? Forehand itu adalah depan, hand itu adalah tangan. Jadi kalau telapak tangan kita nampak tarif ini ya, tangan tarif nampak ya? Nampak Pak. Nah, ini telapak tangan ini namanya forehand. For itu depan, hand itu tangan. Jadi kalau telapak tangannya menghadap depan namanya forehand. Kemudian ada backhand satu lagi, back itu belakang, for itu hand itu tangan. Jadi kalau yang hitam ini berada di belakang namanya backhand. Nah, tapi yang Bapak ajarkan sini menggunakan forehand, cara memegang raket menggunakan forehand. Kemudian cara menggunakannya atau cara pelaksanaannya servis panjang, yaitu pertama anak-anak pegang kopnya setinggi pinggang, kemudian letak ayunan tangan berada di belakang, tangan kanannya berada di belakang, salah satu kaki di depan, kemudian diayun tangannya tadi yang dari belakang tadi, diayun ke depan sesuai dengan jatuhnya bola atau bertepatan dengan jatuhnya bola. Kemudian dipukul melambung ke arah permainan lawan atau lapangan lawan. Nah, lanjut anak-anak ya, ini contohnya ini contoh permainan melambungkan atau ini servis panjang forehand. Lanjut saja anak-anak. Nah, sebelum sampai ke pembelajaran forehand atau yang lebih ini lagi, lebih pintar lagi, lebih bisa, ini ada gambarnya apa enggak ini gambar apa ini anak-anak ini? Halo, dengar Bapak? Dengar Pak. Bola Pak. Ini anak-anak sedang memukul bola. Ini artinya anak sedang melambungkan bola, melambung-lambungkan bola. Gunanya untuk apa? Nah, dengan melambungkan bola ini anak-anak lebih mahir lagi dalam memukul bola. Intinya
kalau sudah tidak menceng ke kanan kiri, anak-anak sudah bisa melakukan servis panjang tersebut. Nah, tapi kalau masih melambungkan bola ini ke kanan ke kiri, ini masih agak susah. Artinya apa? Kita bisa mukul jauh tapi tidak bisa terarah. Makanya perlu latihan yang seperti ini, melambungkan bola sampai beberapa kali sampai benar-benar mahir. Sampai pertepatan kok dengan raket itu sampai benar-benar tepat dan lambungan kita tidak menceng ke kanan ataupun ke kiri. Jadi perlu dilakukan ya anak-anak. Nah, nanti ini hasilnya sia-sia, nanti kita bisa mukul kuat tapi tidak terarah, misalkan terlalu jauh atau tidak menyeberang net atau menceng ke atau keluar ke lapangan lawan. Artinya percuma tak bergun, karena apa? Kita belum mampu untuk mengarahkan bola tersebut ke daerah lawan. Makanya perlu dilatihan melambungkan bola. Percuma tak bergun apa anak-anak tadi? Ada yang tahu nggak itu percuma tak bergun? Nggak tahu, Pak. Nah, percuma tak berguna artinya percuma tak berguna. Nah, itu artinya percuma tak berguna. Oh, kita bisa mukul jauh tapi tidak terarah, itu namanya percuma tak bergun. Yang berguna yaitu kita bisa mukul jauh tapi terarah ke daerah lawan atau masuk ke lapangan lawan. Kemudian berikutnya ini ada contoh kalau kita latihannya tidak pakai dinding ini ya anak-anak ya, pakai dinding. Kalau tidak ada teman latihan di rumah, kita bisa menggunakan sendiri yaitu dengan dinding. Bapak putar sebentar videonya. Nah, ini anak sedang melakukan berlatih memukul kok ke dinding atau mengarahkan ke dinding. Nah, sudah dilihat anak-anak ya? Nampak ya? Sudah Pak, lihat itu Pak. Nampak ya? Nah, di sana Pak. Ada catatan di sini kalau anak-anak pengen melakukan dinding harus benar-benar fokus, karena dinding ini pantulannya belum tentu searah. Makanya jangan terlalu kuat juga jangan terlalu pelan. Kalau terlalu kuat pantulannya agak keras, nanti kita tidak bisa mengembalikan lagi. Kalau terlalu pelan pantulan kok juga tidak akan memantul. Nah, Bapak lanjutkan sebentar. Dia mati di sana, dipukul terus beberapa kali, pantulannya disambut kembali dan diarahkan ke dinding kembali sampai berapa kali. Nah, dirasakan sampai pantulannya itu benar-benar pas. Bisa anak-anak ya? Bisa anak-anak ya? Insya Allah Pak. Nah, mudah-mudahan bisa. Nah, berikutnya ini bentuk latihan, diarahkan ke tempat sasaran tertentu biar sasaran yang kita 3 menit lagi Pak Arifin, 3 menit lagi. Ini ada, nah sama dengan yang di atas tadi, latihan service forehand ke arah sasaran. Ada tempat sasarannya di sana. Ini ada anak sedang servis diarahkan ke daerah belakang, kemudian yang anak berada di sini disambut bola yang ini tadi yang diservis tadi dikembalikan ke arah lapangan lagi. Nah, berikutnya, nah ini secara berpasangan, bentuk latihan secara berpasangan. Dengan bentuk latihan ini anak-anak juga langsung bisa mengarahkan, bisa langsung belajar teknik servis dan juga bisa belajar mengembalikan bola. Nah, baik anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi kira-kira ada yang belum jelas atau kurang paham? Silakan. Saya Pak. Ya, Muklis silakan, Muklis. Kalau ada pertanyaan. Ini Pak, kalau saya main bulu tangkis ini Pak, untuk mukul itu Pak, kadang-kadang nggak kena Pak. Gimana itu Pak? Iya. Kan yang salah Pak. Masih mute Pak Arifin, mute. Oh iya, mute tuh. Nah, Muklis ya. Kalau misalkan Muklis belum bisa, nah, harus belajar yang seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, melambung-lambungkan bola tadi itu sampai benar-benar bisa. Nah, kalau itu udah bisa, mudah-mudahan perkenaan antara kok dengan raket lebih kena lagi, tidak menceng-menceng. Ya, Pak. Gitu Muklis ya. Saya coba nanti Pak. Kalau tidak ada lagi, ingat pertanyaannya. Kalau tidak ada lagi, masih ada pertanyaan? Nah, mungkin tidak ada ya. Nah, sudah jelas semuanya ya anak-anak ya.
Coba senyum dulu. Ladapnya ke Pak Arifin dulu, senyum dulu. Ini nampaknya ini. Senyum dulu, tarik dulu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan menyimpulkan kembali tentang pelajaran. Tadi sudah ada sejarahnya, sudah ada teknik dasarnya, ada bentuk-bentuk latihannya. Nah, dimulai dari kapan tadi? Bulu tangkis, coba anak-anak jawab tadi. Sudah ada sejak kapan? Sejak berapa ribu tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu ya Pak ya. Nah, sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Kemudian bentuk-bentuk latihannya juga sama. Yang pertama melambungkan bola, memantulkan dinding atau secara berpasangan. Itu bentuk latihannya tadi anak-anak ya. Jadi kira-kira anak bisa melakukan ya di rumah ya. Nah, kemudian apa yang Bapak sampaikan tadi, yang anak-anak amati, nah, coba di rumah diamati kembali atau mungkin dipraktekkan. Kemudian nanti ada tugas yang Bapak kirim, silahkan dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan anak-anak ya. Kalau tidak ada dengar anak-anak ya. Nah, kalau tidak ada pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, Enrico minta ini berdoa dulu, berdoa pulang. Silakan Enrico. Siapa? Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih. Jadi pembelajaran pada pagi ini tentang servis panjang dan pengembalian bola dalam permainan bulu tangkis sudah selesai. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap waspada terhadap apapun yang terjadi di lingkungan kita. Yang pertama jangan lupa 5M tadi tetap diterapkan anak-anak ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.